Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita masih akan lanjutkan bahasan tentang teknik-teknik pengintegralan. Pada pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas teknik pengintegralan parsial atau integral parsial. Kali ini kita akan lihat bagaimana teknik untuk menyelesaikan integral fungsi rasional, ya, atau pengintegralan fungsi rasional. Nah, nanti ada beberapa cara untuk memecahkan integral fungsi rasional, ya, di antaranya dengan pembagian polinom, kemudian dengan dekomposisi pecahan parsial. Nah, tentu saja bahwa teknik ini adalah pada intinya untuk membentuk agar integran atau yang diintegralkan itu menjadi mirip dengan rumus-rumus dasar integral. Nah, fungsi rasional sendiri, ya, jadi misalnya kita punya sebuah fungsi X yang merupakan hasil bagi dari dua fungsi polinom, ya, fx dibagi dengan gx. Jadi hx itu disebut fungsi rasional, ya, ketika fx dan gx adalah polinom. Jadi fx dan gx polinom. Hx disebut fungsi rasional, ya. Kalau dalam bilangan kita pernah mengenal pecahan gitu kan, ya. Jadi fungsi yang berbentuk hasil bagi dari dua buah fungsi polinom, ya. Nah, fungsi rasional sendiri ini ada dua macam, ya. Ada fungsi rasional wajar dan ada fungsi rasional tak wajar. Jadi pertama ada fungsi rasional wajar. Fungsi rasional wajar itu kalau pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil, ya, dari pangkat tertinggi dari penyebut. Sebagai contoh misalnya kalau kita punya ungkapan misalkan fx sama dengan 1 dibagi dengan x plus 2 misalnya. Nah, ini kan 1 itu sama aja kan x pangkat 0, jadi pangkatnya ini 0. Sementara di sini x-nya pangkat 1. Jadi ini lebih apa namanya? Lebih kecil pangkat dari pembilangnya dibanding dengan pangkat dari penyebutnya. Ini rasional wajar. Misalnya gx sama dengan x dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat misalnya plus 2. Ya, ini x plus 3 lah misalnya. Ya. Ini juga sama, ya. Ini adalah fungsi apa namanya? Rasional wajar, ya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua ada fungsi rasional tak wajar. Nah,
fungsi rasional tak wajar adalah pangkat tertinggi dari penyebut, ya, lebih besar. Jadi sebaliknya, ya, lebih bukan penyebut, bisa kalimatnya diberi balik, pembilang dulu, ya, pangkat dari pembilang lebih besar, ya, tadi lebih kecil, sekarang lebih besar, ya, dari pangkat tertinggi dari penyebut, ya. Contoh misalnya kita punya fungsi Hx sama dengan X kuadrat dibagi dengan X plus 1 misalnya. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Ya. Dan yang lain-lain lah, contohnya masih bisa banyak, ya. Intinya pangkat X dari pembilang harus lebih besar daripada penyebut, ya. Maka ini disebut sebagai rasional tak wajar. Nah, khusus untuk fungsi rasional tak wajar, ya. Fungsi rasional tak wajar, ya. Dapat dipandang sebagai atau ya merupakan lah, ya, merupakan hasil penjumlahan, ya, hasil penjumlahan dari fungsi polinom, ya, dan fungsi rasional wajar, ya. Nah, untuk mendapatkan polinom dan fungsi rasional wajarnya dari fungsi rasional tak wajar, itu bisa kita lakukan apa yang disebut dengan melalui pembagian polinom, ya. Pembagian polinom. Nah, sebagai contoh kasus misalkan yang ini, ya, kita punya X kuadrat dibagi dengan X plus 1, ya. Kita tinggal coba bagi X kuadrat dibagi dengan X plus 1. Apa hasil baginya? Nah, supaya di sini muncul X kuadrat, maka ini berarti kalikan dengan X. X kalikan dengan X berarti X kuadrat ditambah dengan X. Oke, kita kurangkan sekarang, ya. Berarti X kuadrat kurangi X kuadrat hilang, tinggal min X. Ya, hasilnya min X. Ini min X dibagi lagi dengan X plus 1. Nah, tujuan kita nanti akan menghilangkan min X ini, ya, maka ini berarti dikalikan dengan minus 1. Minus 1 dikali X berarti min X. Ya, jadi supaya ini sama ininya. Kemudian min 1 dikalikan dengan 1 jadi min 1. Lalu kita kurangkan lagi. Maka hasilnya adalah ini jadi 0, ini jadi min 1 berarti 1. Ini sisanya. Nah, ini kan sudah pangkatnya lebih kecil daripada X ini, ya. Karena ini X pangkat 1 ini adalah X pangkat 0, ya. Maka kita dapatkan bahwa X kuadrat dibagi dengan X plus 1 berarti sama saja dengan hasilnya pertama X minus 1 ditambah dengan sisanya ini. 1 per X plus 1. Ya, 1 dibagi dengan X plus 1. Oke. Nah, yang ini kan fungsi rasional tak wajar, ya. Fungsi rasional tak wajar. Telah kita pecahkan menjadi ini fungsi polinom kan, ya. Kita urai menjadi fungsi polinom dan ini adalah fungsi rasional wajar. Nah, kalau kita punya integran, yakni yang diintegralkan, ya,
yang ditegerakan merupakan fungsi rasional, maka kita tinggal lihat saja apakah fungsi itu rasional wajar atau tak wajar. Nah, kalau tak wajar, coba kita urai menjadi fungsi polinom dan fungsi rasional wajar. Nah, selanjutnya ini kita tinggal gunakan ya secara umum ya metode substitusi secara umum ya. Jadi secara umum. Jadi metode substitusi itu adalah metode yang paling umum yang bisa kita gunakan. Tapi sekali lagi tergantung nanti dari bentuk integran yang dihasilkan ya, bentuk dari ini yang dihasilkannya seperti apa ya. Oke, sebagai contoh kita lihat misalkan hitung integral 1 dibagi dengan X plus 5 dx. Kalau kita perhatikan integrannya ya atau rasionalnya ini ya adalah rasional wajar ya. Dan kita punya bentuk yang rumus dasar yang seperti ini ya. Seandainya kita ganti dengan U misalnya. Jadi pakai substitusi ya. Jadi misal U-nya adalah X plus 5, maka DU-nya berarti apa? Dx ya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan integral 1 dibagi dengan X plus 5 dx sama dengan integral X plus 5 kita ganti dengan U, seper U, dx kita ganti dengan du, ya seper U du. Dan ini kan sama dengan ln mutlak U tambah C. Kita tinggal ganti ln U-nya adalah X plus 5 ya. Oke ya. Kira ini sudah sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya, tipe seperti ini ya. Kemudian contoh kedua ya, kita lihat. Akan hitung integral X dibagi dengan X plus atau 2X plus 5 misalnya. Dx. Nah, kita bisa cek bahwa di sini ini kan merupakan fungsi integrannya ya, fungsi rasional tak wajar ya. Oke. Maaf tadi sebetulnya apa namanya? Fungsi rasional tak wajar itu pangkat dari tertinggi dari pembilang lebih besar atau sama dengan ya. Maaf ini masih ada sedikit. Atau sama dengan ya. Jadi kalau masih sama juga ini ya. Jadi contoh lain misalkan di sini kalau kita punya misalkan X misalkan X dibagi dengan X plus 1 juga ini masih tak wajar ya. Masih kita bisa urai. Baik, kita kembali ke persoalan ya. Ini karena pangkatnya masih sama dengan pangkat dari pembilang dengan penyebut masih sama, maka ini disebutnya masih rasional tak wajar ya. Maka kita coba lakukan dulu apa? Pembagian polinom ya. Kita lakukan pembagian polinom ya. Yakni X dibagi dengan 2X plus 5. Ini bilangan di sini adalah sedemikian rupa harus menghasilkan X di sini nih. Maka 2X akan menghasilkan, kalau dikalikan dengan suatu bilangan menjadi X itu kalau ini setengah di sini. Setengah kali 2X berarti kan X gitu kan ya. Jadi harus sama ini dengan ini.
supaya mudah nanti. Kemudian setengah dikalikan dengan 5, berarti plus 5/2. Ya, 5/2. Baru kita kurangkan. Maka hasilnya adalah apa? Ini kurangin 0, sisanya adalah berarti min 5/2. Maka kita dapatkan bahwa X dibagi dengan 2X plus 5 itu sama saja dengan hasilnya ini setengah kan ya? Setengah dikurang, ini minus, sisanya kan ini 5/2. Berarti 5/2 dibagi dengan 2X plus 5. Ya. Sehingga kita dapatkan ya integral X per 2X plus 5 dx itu sama saja dengan integral. Nah, ini kita pecah jadi kan ya. Berarti setengah dx, kita langsung pecah saja ya, minus 5/2-nya kita keluarkan saja dari integral, 5/2 integral, tinggal 1 di sini, berarti 1/2x plus 5 dx. Nah, yang ini kan sudah langsung bisa kita dapatkan dengan mudah ini kan ya. Nah, tinggal yang ini. Nah, yang sebelah kanan ini bisa kita pecahkan dengan apa? Yang ini kita bisa pecahkan dengan metode apa? Substitusi. Yang ini ya. Dengan memisalkan, misal U-nya adalah 2X plus 5. Maka dx-nya berarti apa? Dx-nya berarti du-nya maaf ya. Du-nya du sama dengan turunan dari ini 2 ya. 2 dx. Atau dx-nya adalah setengah du kan ya? Ya, atau dx sama dengan du/2 ya. Du/2. Kita ganti kalau begitu. Maka ini sama saja dengan, saya tulis saja dulu ini. Atau boleh saya langsung dapatkan ini. Berarti apa ini? Integral adalah setengah x ya. Setengah x minus ini berarti 5/2 integral ya. Ini kan 1/u jadi kan ya? 1/u kali dx adalah du/2 berarti integral berarti kalau gitu 1/2 atau setengah kali 1/u lah ya. 1/u du ya. Dx kita ganti dengan setengah du ya. Berarti setengah x minus berarti 5/4 ini kan ya. 5/4 ln mutlak U ditambah dengan C. Oke, hasil akhirnya berarti setengah X dikurang 5/4, kita ganti U-nya dengan ln 2X plus 5. Ya, ln mutlak 2X plus 5 ditambah dengan C. Oke, ya. Baik, ya. Kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, hitung integral X kuadrat tambah 2X min 5 dibagi dengan X plus 1 dx. Oke, lagi kita gunakan pembagian polinom. Ini kan bilangan atau fungsi rasional tak wajar ya. Kita lakukan pembagian polinom.
X kuadrat plus 2X min 5 dibagi dengan X plus 1. Nah, di sini harus, bilangan ini harus, atau di sini variabel atau bilangan, ketika dikalikan ini harus menghasilkan X kuadrat. Ya berarti X itu ya. X kali X adalah X kuadrat. X dikali 1 berarti tambah X ini. Kemudian kita kurangkan. Ini hilang. 2X dikurangi dengan X jadi tinggal X. Dan berarti ini min 5 ya, karena di sini kan 0 kan ya, min 5 kurangi 0. Nah, X min 5 ini masih, kalau dibagi ini masih bisa, karena ini masih rasional tak wajar ya, berarti plus, karena ini X ya, berarti 1 di sini ya. 1 kali X, X, 1 kali 1, 1. Kurangkan lagi, berarti hasilnya ini jadi minus 6 sisanya ya. Sehingga kita dapatkan bahwa X kuadrat ditambah dengan 2X min 5 dibagi dengan X plus 1 sama saja dengan X plus 1 dikurang, ini sisanya ya, atau ditambah dengan min 6 per X plus 1 ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa integral X kuadrat plus 2X min 5 dibagi dengan X plus 1 dx sama saja dengan integral, ini langsung saja polinom X plus 1 dx dikurangi integral 6 dibagi dengan X plus 1 dx. Kita akan dapatkan ya. Kita bisa lihat satu-satu saja, coba bagian yang pertama kita coba hitung. Integral X plus 1 dx itu kan sama saja dengan setengah X kuadrat ditambah dengan X. C-nya sebenarnya plus C ya, tapi nanti C-nya belakangan sajalah ya. Kemudian yang kedua yang kita hitung adalah apa? Integral 6 dibagi dengan X plus 1 dx. Nah ini kita bisa gunakan dengan, kita pecahkan dengan substitusi ya. Dengan U sama dengan X plus 1, du-nya berarti dx ya. Berarti kita bisa ganti dengan integral 6 per U du. Atau 6 integral seper U du ya. Berarti 6 ln mutlak U plus suatu konstanta. Nah, lagi-lagi konstanta nanti saya belakangan saja masukannya ya. Berarti ini hasilnya adalah 6 ln X plus 1. Jadi kita dapatkan ya, integral X kuadrat plus 2X min 5 dibagi dengan X plus 1 dx sama saja dengan ini hasilnya ya, setengah X kuadrat plus X dikurang, ini kan ya, dikurang hasilnya ini 6 ln mutlak X plus 1, jangan lupa tambah apa? C. Ya, konstantanya ya. Jadi di sini boleh C-nya kita tidak masukkan, atau kalau mau dimasukkan juga boleh-boleh saja ya. Misalkan ini plus suatu konstanta C1, ini plus suatu konstanta apa? C2. Nanti kan muncul apa? Muncul di sini ada C1 plus C2. C1 plus C2-nya kita ganti dengan apa? Dengan C. Nggak masalah, ya sama saja ya. Jadi kalau dalam proses boleh tanpa C dulu, baru di akhir, karena ini adalah integral tak tentu ya, maka selalu ada bagian apa? Ada ditambah dengan C di sini. Oke, ya. Ini masih terkait dengan integral fungsi rasional atau pengintegralan fungsi rasional dengan menggunakan metode pembagian polinom ya, supaya terbentuk integran yang merupakan penjumlahan dari polinom dan integral wajar. Karena kalau polinom kan rumus dasarnya mudah ada. Kemudian kalau
Kalau rasional wajar ya, bukan integral wajar, rasional wajar itu juga sudah ada rumusnya ya. Jadi kan rumus yang separuh ya itu sebenarnya rasional, tapi ini rasional wajar gitu kan ya. Yang bentuknya separuh DU ya. Oke, sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.